Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abadah. Wa a'azza zunda. Wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini semua umat Islam mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Kau sudah puasa 30 hari lamanya, tapi jangan kau sangka ibadahmu itu yang memasukkan engkau ke dalam surga. Belum ada apa-apanya dengan nikmat hembusan napas, detak jantung, darah yang menetes. Belum ada apa-apanya amalmu itu di hadapan surga Allah. Maka orang beriman berkata Allahu Akbar. Terlintas di hatinya bahwa ia sudah bersedekah, membelikan buka puasa. Maka belum ada apa-apanya dengan nikmat besar yang sudah dititipkan Allah, rizki dalam kandungan rahim seorang ibu. Sampai engkau disusukan 2 tahun lamanya, sampai kau lahir ke atas dunia, maka kau katakan Allahu Akbar. Pagi ini orang sedang membayangkan sahabat tersayang, buah hati belayan jiwa, pasangan hidup anak terkasih. Saat air mata meleleh membayangkan mereka, andai ibunda masih hidup, mungkin selesai sholat Idul Fitri ini tangannya masih dapat dicium. Andai ibunda masih hidup, selesai sholat Idul Fitri ini, mungkin tubuhnya yang rapuh masih dapat dipeluk. Andai ayah masih hidup, selesai sholat Idul Fitri ini, mungkin tangannya masih dapat dicium. Andai ayah masih hidup, mungkin selesai sholat Idul Fitri ini, tubuhnya yang rapuh akan dapat dipeluk. Betapa kulit seorang ayah melepuh di tengah panas terik matahari, mencarikan makan sesuap nasi untuk biaya sekolah, sampai dijadikan manusia yang dihormati dan dimuliakan hari ini. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mereka yang mestinya pagi ini kita datangi setelah sholat Idul Fitri, mereka yang mestinya kita peluk cium, tapi hari ini mereka tak ada di samping kita. Senyumnya masih terbayang di pelupuk mata, tapi mereka sudah tidak ada di tengah kita. Mereka sudah pindah di alam yang lain. Kita hanya mampu berdiri tegak di atas makamnya,
sambil berucap, Assalamualaikum ya ahlan niyar minal mu'minin. Keselamatan wahai kalian penghuni kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahipun. InsyaAllah kami pun akan menyusul kamu. Nas'alallahu lana walakumul afiyah. Kami hanya mampu berdoa, semoga kami yang masih hidup dan kalian yang sudah mendahului kami sama-sama mendapatkan kebaikan. Tak ada yang dapat dikirimkan kecuali untayan doa, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi dan akhir Al-Baqarah. Seperti tetesan embun di gurun pasir yang panas. Tak ada yang dapat diungkapkan, tak ada yang dapat diucapkan selain kata-kata Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan makamnya, jadikan makam orang tua kami ya Allah jadi salah satu dari taman surgamu. Jangan kau jadikan ya Allah makam orang tua kami jadi salah satu dari lubang nerakamu. Betapa tidak, apa yang dapat dibalaskan andai uangmu yang banyak kau datangkan, andai kau gendong mereka dari kampung halamanmu ke tanah suci Mekah, lalu kau dekap mereka 7 putaran tawaf, sa'i dan umrah, belum tentu dapat menebus satu pekikan teriakannya saat melahirkan. Meregang nyawa dia melahirkan engkau dari alam rahim ke alam dunia. Berapa kali dia tidak dapat sholat tahajud di tengah malam karena tangismu merengek sampai pagi tiba. Berapa kali dia tidak pernah sholat duha karena najis kencingmu melekat di kainnya. Berapa kali dia diusir di tengah keramaian karena tangismu memecah pekik telinga. Berapa kali dia tidak dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dalam kandungannya 90 hari. 30 hari ia tidak berpuasa karena mengandungmu. 30 hari lagi dia tidak berpuasa karena menyusukanmu di tahun pertama. 30 hari lagi dia tidak berpuasa karena menyusukanmu di tahun kedua. Hanya untuk engkau seorang. 90 hari dia tinggal puasa. 90 hari dia tinggalkan puasa. Apa yang kau balaskan hari ini? Andai uangmu yang banyak kau datangkan, tetap tidak dapat menebus segala yang telah dia berikan. Hanya doa yang dapat kau panjatkan. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Andai doa itu pun tak dapat kau ucapkan, apalagi yang dapat kau katakan di hadapan Allah, di samping pusaranya kau teteskan air mata darah, tak dapat menebus kesedihan. Hanya dapat kau katakan Allahu Akbar, menghapus segala kepiluan. Ala inna awliya Allah, ketahuilah jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, la khaufun alaihim, mereka tak ada rasa takut di masa yang akan datang. Walahum yahzanun, tak ada rasa sedih mengenang masa lalu. Kita di atas dunia tak lama, hanya sementara. Sementara malaikat maut tiba, di tengah hidup yang penuh dengan kelap-kelip dunia inilah kita sempat mengatakan Allahu Akbar, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, wa syukrulillah, mengatakan tiada daya dan upaya yang keluar dari mulutmu, la haula wala quwata illa billah. Kau agungkan dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama 30 hari lamanya kita menahan makan dan minum. Kita tahan hanya sampai azan maghrib berkumandang. Laparmu ada batasnya, kering kerongkonganmu ada batasnya, tapi nun jauh di sana tetangga sahabat kita yang miskin susah melarat, mereka lapar tanpa batas. Hari ini mereka lapar, besok mereka lapar. Unuhul lihajal yaub, jangan sampai hari ini mereka mengemis meminta-minta. Dosa terbesarmu adalah ketika membiarkan mereka di hari yang berbahagia ini, di hari yang mestinya mereka memakai baju yang baru, tapi justru mereka juga mengemis, meminta-minta, karena tak ada lagi hati yang lembut memberikan kebaikan kepada mereka. Oleh sebab itu Nabi SAW setelah solat Idul Fitri bersama sahabat, membawa sahabat, membentangkan sorban. Seketika itu juga Nabi berkata, tasoddaqona
bersedekahlah wahai jamaah. Maka jamaah mengeluarkan emas mereka, gelang mereka, rantai mereka, cincin mereka, anting mereka, karena mereka sadar yang dibawa mati hanyalah yang disedekahkan. Ma'akal tapa abnaita, yang kau makan busuk, walabis tapa abnaita, yang kau makan, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqna fa ambaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Hari itu kau banggakan hartamu, hari ini kau banggakan kebun karetmu, kebun sawitmu, jabatan dan kekuasaanmu, sampai masanya semua tak lagi bermakna. Wala banun, hari itu kau banggakan anakmu yang sudah S1, S2, S3, yang sudah bekerja di perkantoran terbaik. Hari ini kau banggakan mereka sebagai buah hati dan belayan jiwa, tapi sampai masanya kau akan lari dari mereka. Yang maghfir lahu min akhi, orang akan lari dari saudara kandung, wa ummihi, ibu kandung, wa abihi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri dan suami saling melarikan diri, tak lagi dapat bersama. Wa bani, anak-anak yang dulu kau besarkan, anak-anak besarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Ibu melarikan diri dari anak, anak pun tak dapat menolong ayah dan ibu. Likulli imri'in yauma idzin sarnun yughni, karena semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Apa yang diurus di hadapan Allah? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, semua diurus. Sekecil apa pendengaran telinga, sekecil apa tatapan mata, sekecil apa bisikan hati dan pikiran, semua akan dipertanggungjawabkan, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi kau akan dituntut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah-tengah samudra yang luas, kelak semua kau akan dituntut. Bersamamu ada malaikat kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka semua tahu apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan. Tasaddaqna, bersedekahlah, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, karena semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita cemas, di tempat lain orang cemas karena panas, pagi ini orang lain cemas, hati cemas karena takut hujan turun membuat basah. Pagi ini kita di sini semua cemas karena adanya musim penyakit yang sangat menular. Tapi Allah berkata lain, kalau kau tawakal kepadaku, aku yang akan menjaminmu. Kalau di dunia saja datang takut dan khawatir, bagaimana di akhirat nanti? Ketika itu ijas sama umpatorot, langit terbelah, wa ijaka wakibun tasarot, planet bertabrakan, Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto, matahari, bulan dan bintang hancur berkeping. Kalau matahari hancur, bagaimana kita yang amat sangat kerdil di hadapan cakrawala semesta pada saat itu? Siapa yang dapat menolong? Sedekah, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Itulah mengapa orang yang mati itu, andai diminta dia hidup kembali, hai mayat, hai orang mati, kata Allah, andai kuhidupkan engkau kembali, apa yang kau inginkan? Orang mati itu akan berkata, laulan akhirtani ila azarin qarib, ya Allah, berikan aku waktu sekejap saja, sedetik saja, fa'as-sadaqah, aku mau bersedekah ya Allah, wa akum minas solihin, aku ingin menjadi orang-orang yang beramal soleh ya Allah. Tapi ada mereka yang sudah masuk ke dalam neraka, mereka berkata, Rabbana ya Allah, sami'na, Rabbana absorna. Sungguh ayat ini dibaca pada subuh rakaat pertama. Imam sunnah membaca alif lam mim tanzil, sujud sajadah, surat sajadah, sujud tilawah. Rabbana absorna, ya Allah, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farzikna, kembalikan kami lagi ke dunia ya Allah. Mata sudah melihat azab, telinga sudah mendengar azab, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Memangnya kalau kau kembalikan ke dunia kau mau apa? Na'mal solihah,
Kami ingin beramal soleh ya Allah. Kami ingin menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Tapi penyesalan tak lagi bermakna. Sungguh kita ini merenung sejenak. Yang bakhil, yang pelit, bersedekahlah. Harta tidak dibawa mati. Yang minum homar, sabu-sabu, berhentilah. Ingat anak dan istri dan keluargamu. Mintalah ampun kepada Allah. Yang berzina, bertaubatlah. Laki-laki yang belum menikah dan yang laki-laki sudah menikah, ingat. Berapa anak gadis yang sudah kau ganggu? Berapa anak orang yang sudah kau rusak? Ingat, kau adalah laki-laki. Kau adalah laki-laki yang gagah perkasa. Akan menikah dengan perempuan. Dan kau akan punya anak perempuan. Kalau hari ini kau permainkan perempuan. Hari ini kau goda perempuan. Hari ini kau tinggalkan perempuan. Ingat, suatu saat anak perempuanmu akan mengalami hal yang sama. Itulah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Apa kata Rasulullah? Sahabat sudah mencabut pedang. Aku penggal kepalanya, aku pancung lehernya. Jangan. Bagaimana kalau orang merusak adikmu? Bagaimana kalau orang merusak kakakmu? Bagaimana kalau orang merusak saudaramu? Bagaimana kalau orang merusak ibumu? Bagaimana kalau orang merusak istri dan anak-anakmu? Yang selama ini merusak, mengganggu anak perempuan. Hari ini tundukkan kepala, teteskan air mata. Berjanjilah tidak akan mengulangi hal yang sama. Berjanjilah tidak akan mengulangi hal yang sama. Sampai masanya nyawamu akan dicabut seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing yang dimasukkan ke dalam kulit yang basah, kemudian ditarik, disentapkan sampai terikut dagingnya. Begitulah jamaah solat Idul Fitri, sakitnya dicabut nyawa. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Yatsma'ul mayyita salasun. Yang datang mengiringi mayat tidak banyak. Ramai jamaah ikut mengiring. Handai tolan, tetangga, kawan sekantor, sahabat, jiran, semua ikut. Tapi hanya mereka masuk ke liang lahat, meletakkan kita ke dalam keranda. Selepas itu mereka akan pulang. Ya bekawahilun yarji usnani. Yang dua pulang ke rumah. Harta, benda kendaraan mahal pulang. Mereka akan menjual, akan bagi kepada anak dan istri. Mereka akan bagi kepada istri dan anak-anak. Semua dibagi menurut hukum faraid warisan. Kawan, sahabat, tetangga menangis meneteskan air mata. Buah hati menangis juga, pasangan hidup ikut meratap. Tapi setelah itu mereka juga akan pulang ke rumah. Tinggallah hidup sebatang kara di tempat tanah yang tiada beralas. Kain pun tidak dijahit, digigit merobeknya. Hanya 2, 3, 6, 7 lapis paling banyak. Setelah itu kau akan sendirian di dalam. Siapa yang akan datang? Amal yang pernah kau buat. Kalau pernah kaki melangkah solat tarawih, kalau pernah mata membaca Al-Quran tadarus, kalau pernah telinga mendengar tausiah, kalau pernah tangan menyapu mengusap kepala anak yatim, kalau pernah otak berpikir dan berzikir, kalau pernah hati berpikir sejenak apa yang dibawa sesudah mati. Itulah jamaah yang akan menolong. Yang lain tinggal, tidak berkesan. Sadarlah diri, tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda dihusung. Yang selama ini dimuliakan dan diagungkan. Gelar panjang bukan main, tapi semuanya hanya tinggal kenangan belaka. Bulan purnama indah pada tanggal 15, tapi di akhir bulan di penghujung waktu, dia hanyalah batu-batu kerikil hitam legam. Dia hanyalah pasir yang tak memancarkan cahaya. Dia hanyalah bulan purnama yang memantulkan cahaya matahari. Dia pemberian Allah. Tu'izzu man tasha. Siapa yang dikehendaki Allah diangkat setinggi-tingginya. Wala tuzillu man tasha. Siapa yang dikehendaki dijatuhkan serendah-rendahnya. Akhrina bil imani wal Islam. Jangan muliakan kami karena jabatan, ya Allah. Jabatan akan berakhir. Jangan kau muliakan kami karena harta, ya Allah. Harta akan binasa. Tapi muliakanlah kami, ya Allah. Dengan harta dan jabatan itu kami bisa bersedekah. Muliakanlah kami, ya Allah. Karena dengan harta itu kami bisa menolong agamamu ini, ya Allah. Membangun masjid, memberikan infak ke masjid, mengeluarkan
perda zakat, mengeluarkan perbub, mengeluarkan aturan jilbab, dilanjutkan dengan pejabat penguasa selanjutnya sesudah kami. Itulah yang akan menjadi amal jariah. Yajma'ul mayyita, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat, sampai ke surga. Itulah yang ditanya, itu yang dihadapkan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah laparmu sudah menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Kalaulah laparmu sudah menyentuh kolbu, maka ringan tangan untuk menolong orang susah. Tapi kalau laparmu hanya sepakat perut dan lambung saja, maka selepas ini akan terjadi pembalasan terhadap menahan makan dan minum. 1 bulan lamanya makanan ditahan, ingin rasanya membalaskan sakit hati. Ingat, orang Islam berpuasa untuk melembutkan hati. Ingat, orang Islam berpuasa untuk menajamkan sensor infak, zakat, sedekah. Keluarkan zakat sampai masanya ingat, tak lagi berguna harta. Yauma yuha 'alaiha, pada hari itu dipanaskan harta itu. Wa tuqwa biha zibahuhum, lalu ditimpakan ke kening. Wa junubuhum, ditimpakan ke usus. Wa juhuluhum, ditimpakan ke pundak. Panas hartamu, mendidih menggelegak, disiramkan ke kening, disiramkan ke jantung, ke usus, ke pundak. Saat itu Allah katakan, haza makanashum, ini harta yang dulu kau tumpuk, ini harta yang dulu tak mau kau sedekahkan. Fazuku ma kuntum takmizun, rasakan akibat menumpuk harta. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ini hikmah pertama. Ada 3 hikmah yang akan kita kupas pada khutbah kali ini. Panjang perjalanan hidup, tapi lebih panjang lagi hikmah-hikmah. Tapi 3 hikmah terbesar ini, kalau kita ingat, kalau kita tanamkan dalam diri kita, akan menjadi penerang di tengah gelap gulita. Yang pertama, sedekah. Yang kedua, tidak ada gunanya sedekah yang banyak, akan hapus binasa kalau tidak menyambung tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Qaulan makrofun, kata-kata yang lembut. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sedekatin, daripada banyak bersedekah tapi menyakiti hati orang lain. Allah berpesan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqatilu shadaqatikum, jangan kau batalkan sedekahmu, jangan kau rusak infakmu hanya karena bilwanni wal aza, mengungkit-ungkit pemberian, mengungkap-ungkap pemberian, wal aza, menyakiti hati orang lain. Ketahuilah, Nabi SAW yang dijamin masuk surga, tapi ketika akan wafatnya dia naik ke atas mimbar, dia berkata, man kuntu jalatu lahu zahron, siapa di antara kalian yang pernah kucambuk, ketika aku akan mencambuk onta dan ujung cambuk itu terkena pundaknya, dia merasa sakit hati, dan hari ini dia datang untuk membalasnya. Haza zohri, ini pundakku, kata Nabi, silahkan balas. Semua sahabat terdiam, semua sahabat menunduk. Mereka tak dapat menatap wajah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Man kuntu salatu lahu ihran." Siapa yang pernah kucaci maki, siapa yang pernah kusumpah serapah, siapa yang kehormatannya pernah kuhina, kasar kata-kataku, tersinggung perasaannya, haza irti, ini harga diri Muhammad, silakan balas, silakan tuntut. Menggenang air mata sahabat. Mereka tahu ini ucapan orang yang tak lama lagi akan meninggalkan dunia. Dia meminta maaf, dia tidak ingin membawa dosa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Man kana lahu dain," siapa yang pernah aku pinjam hartanya, siapa yang pernah aku pinjam dirham, perak, emasnya, ini Muhammad, silahkan tuntut, silahkan balas. Seorang sahabat berkata, "Inna alaika salasa darahim," engkau pernah meminjam 3 dirham ya Rasulullah. Nabi langsung memerintahkan Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, saudara sekandung sepupu Nabi, "Idfa ya Fadl, bayarkan hutangku wahai Fadl," kata Nabi. "Bayarkan wahai Fadl." Nabi tidak ingin mati menghadap Allah dalam keadaan membawa hutang kepada manusia. Begitulah yang diajarkan kepadanya, karena dia dijamin masuk surga. Padahal tidak ada yang lebih mulia daripada dia, tidak ada yang paling dipuji daripada dia. Allah tidak pernah memanggilnya ya Muhammad, Allah memanggil ya Adam, Allah memanggil ya Yahya, Allah memanggil ya Isa, Allah memanggil ya Musa. Tapi kepada dia Allah berlemah lembut,
ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Sungguh begitu mulianya dia. Apa yang kau minta, kata Allah, apa yang kau minta akan kuberi ya Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kukasih ya Muhammad. Tapi dalam hal dosa kepada manusia, dia tetap meminta ampun dan meminta maaf. Siapa kita yang angkuh dan sombong, tidak mau meminta maaf? Apa yang kau anggarkan, apa yang kau banggakan, apa yang kau sombongkan? Sedangkan nyawamu pun dari Allah, bernapasmu pun dari Allah, paru-parumu pun dari Allah, udaramu pun dari Allah. Lalu ketika sedetik saja Allah tahan, kau sudah lama mati. Kalau bukan karena kuasa Allah, lalu yang kau sombongkan tidak mau meminta maaf itu apa? Bukankah kau mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Maka sambung jamaah Idul Fitri, maka sambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Man ahabba yusalatu lahu fi zikrihi, siapa yang mau dipanjangkan, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yamsulahu fi azarihi, siapa yang mau dilapangkan, dipanjangkan umurnya, falyarsil rahimahu, hendaklah ia menyambung silaturahim. Allah mengaku Annar Rahman, aku pengasih, aku maha penyayang. Rahim diambil dari namaku. Rahim bukan bahasa Indonesia, rahim bukan bahasa Melayu, rahim diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahim menyambung hubungan dengan manusia, menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salahu wa saltuhu, siapa yang menyambung tali silaturahim, aku sambung hubungan dia, kata Allah. Wa man qata'aha qata'tuhu, siapa yang memutus tali silaturahim, aku putus hubungan dia, kata Allah. Sambung yang putus, eratkan yang lama, dekatkan yang jauh. Kaca retak, dieratkan kembali. Kalau galah patah, disambung kembali. Hubungan yang rusak, perbaiki kembali. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pertama, sedekah. Yang kedua, hablum minan nas, pererat ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir, yang ketiga, tak ada makna sedekah, tak ada makna ukhuwah, tak ada makna menjalin silaturahim kalau tidak ditutup dengan yang ketiga. Tetap jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang mati kafir, tidak membawa iman, tidak membawa Islam, ulaika abitus amalukum, maka gugur amal mereka seperti pokok kayu yang kering dihembus angin, hancur berkeping, tak bermakna. Lain aksorta, kata Allah, kalau kamu persekutukan aku ya Muhammad, la yahbaton la amaluka, gugur amalmu. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tidak akan melakukan dosa kalau dia masih beriman. Orang tidak akan mencuri kalau masih ada imannya di badan. Orang tidak akan pakai narkoba, orang tidak akan minum khamar kalau ada imannya di badan. Orang yang melakukan dosa imannya lepas, orang yang melakukan zina imannya lepas. Maka ketika itu, apa yang mendapat mengembalikan iman? Inna tabah, ketika dia bertaubat, kembali imannya. Pagi ini kita bertaubat di hadapan Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat, mengembalikan keimanan kita. Allahumma tirmlana bihusnil khatimah, orang yang mati dalam keadaan menyebut la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang hadir pada pagi hari ini, dan yang di rumah termasuk orang yang mati dalam keadaan menyebut la ilaha illallah. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak berkubu, semua pernah silap. Sedangkan datuk moyang kita Adam Hawa pernah bersilap, tapi mereka sadar akan silap salahnya, dan mereka berdoa, Rabbana zolamna, ya Allah, kami sudah menzolimi, ampusana diri kami, wa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, kalau kau tidak ampunkan kami, wa tarhamna, kalau bukan karena rahmatmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang merugi. Apakah Allah mengampuni dosa kita? Kita bergelimangan dosa, tak pernah berbuat baik. Cukuplah sudah,
kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mamin muslimin yaum yusnimu zamban, orang yang bergelimangan dosa, kemudian dia mandi taubat, salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah taubat, minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan segala dosa-dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dosamu yang di masa lalu diiringi dengan bersedekah. Iringilah dengan bersedekah, iringilah dengan memperbanyak solat sunnah. Jangan tinggalkan masjid berjamaah. Sudah diisi tarawih, sudah diisi iktikaf, sebelum diisi tahajud malam, jangan tinggalkan solat berjamaah. La yatahiyanna, mereka yang solat di rumah, mereka yang solat sendiri, mereka yang meninggalkan jamaah. La yatahiyanna, berhentilah, berhentilah. Lau ma'aqiqan alaihim buyudahum, kalau kau tidak berhenti akan kubakar rumahmu. Begitu ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kalau tobatmu benar, masjid ramai. Kalau tobatmu benar, tak ada miskin mati kelaparan. Kalau tobatmu benar, infak zakat sedekah berlimpah ruah. Kalau tobatmu benar, kau pasti akan menutup aurat. Kalau tobatmu benar, kau pasti berzikir, mengingat Allah, banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mungkin hidupmu sempit karena jauh dari Allah. Mungkin hidupmu terasa luka karena tak mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini sudah berlalu Ramadan, berada di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Selama 11 bulan ke depan, anginnya kencang, ombaknya deras, karamnya tajam. Jangan sampai kapal pecah sebelum sampai ke tempat tujuan. Serahkan diri kepada Allah. Kalau sempit terasa duniamu, angkat kedua tanganmu, teteskan air matamu, minta kepada Dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Dia menyembah, kepada Dia meminta, kepada Dia beribadah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Dia juga meminta tolong. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, jangan minta tolong kepada kayu yang rindang, jangan minta tolong kepada sungai yang lapang, jangan minta tolong kepada jin hantu dan setan. Minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Kalau mau minta tolonglah kepada Allah. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu permintaan kepada Allah 17 kali sehari semalam. Belum lagi solat sunnah qobliyah ba'diyah, tahajud witir, solat duha. Andai sempit terasa jiwamu, kang terasa dadamu, tarik napas panjang. Kau seru Dia, kau panggil Dia, ya Allah, karena Dialah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, yang pertama sedekah, kedua jalinlah silaturahim, yang ketiga jangan lupa jalinlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hikmah ini jika kita terapkan di kehidupan kita, Allah akan memberikan jaminan surga. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jaminan surga kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayazi wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.